Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, amma ba'du. Para subscriber yang dirahmati Allah, subscriber yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah semesta alam. Dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama orang saleh yang mendidik, membimbing, menunjukkan jalan kebenaran. Para ustaz, para wali Allah, para orang yang kita teladani sampai hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Dahsyatnya hari kiamat. Peristiwa paling dahsyat pada hari kiamat yaitu kehancuran alam semesta. Terkejut dan bahkan bertanya apa yang sedang terjadi karena dahsyatnya peristiwa hari akhir tersebut. Kaum muslimin, para subscriber channel Suara Fabel yang saya cintai karena Allah yang dirahmati Allah. Berikut ini saya sampaikan bagaimana Al-Quran mengungkapkan kedahsyatan hari kiamat. Para subscriber Suara Fabel semua, pada bumi dibenturkan dan gunung dihancurkan. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nufikha fi wa nafkhadun wahidah wa humilatul a'udzu wal jibalu fa'alu kata wahidah
Fayawma idin idi waqa'i ajil waqi'ah huwa syaqadis sama'uhu fahiya yawma idin wahiyah. Al-Haqqah ayat 13-16 artinya, maka apabila sangkakah ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali kebenturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahnya langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh, gunung yang menancap dengan kokoh pun menjadi pasir yang sangat halus, padahal gunung-gunung tersebut sebelumnya tumbuhkan batu yang sangat keras. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma tarjuful ardu wal jibalu akan nazil jibalu kasimam mahilah. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Surat Al-Muzammil ayat ke-14. Bumi digenggam dan langit digulung kedua. Allah berfirman, wa ma qala Allah haqqa qadri wal ardu jami'an faduhu yawmal qiyamah wasamawatu mutwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangannya. Maha suci Allah, maha suci Allah, dan maha tinggi Dia, dan apa yang mereka persekutukan. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke surat An-Anbiya ayat ke-104. Yauma tudri sama kadais sijil kutub kama ba'da'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari
langit kami gulung seperti menggulung lembaran ke atas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan bersama, begitulah kami mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Al-Anbiya ayat ke-104. Betapa dahsyatnya Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangannya. Ketika lautan meluap, ketika di antara kedahsyatan hari kiamat adalah meluapnya lautan. Air laut akan menyembur satu sama lain, kemudian meluap dan dipenuhi dengan api, sehingga air laut tersebut hilang menjadi kering kerontang. Allah berfirman, wa idzal fujirat. Al-Infitar ayat ketiga. Dan apabila lautan dijadikan meluap, Allah berfirman dalam surat At-Tur yang artinya, demi lautan yang penuh gelombang, walabah air masjur. Berikutnya yaitu langit mengalami kegoncangan dan terbelah. Atas perintah Allah Ta'ala, langit dalam kondisi lemah dan sangat rapuh. Ia akan tergoncang dan terbelah, bergerak ke sana kemari, kemudian berbenturan satu sama lainnya. Allah berfirman, wa idzan syaqqatis sama'u fakanat kaldihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Al-Rahman ayat 37. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 16. Wang syaqqatis sama'u fahiya yawmaidin wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Klaim adalah matahari dikurung, bulan tidak bercahaya dan bintang berjatuhan. Bahasa Skribel surat Fabel. Allah akan menggabungkan satu dengan yang lainnya, melipatnya, kemudian melemparkannya, sehingga cahaya matahari pun akan padam, sebagai firman Allah dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. At-Takwir ayat 1-2. Bumi akan diganti. Bahasa Skribel surat Fabel yang dirahmati Allah.
bumi akan diganti dan kondisinya akan berubah. Di atas bumi yang baru tersebut manusia akan dikumpulkan untuk pertama kalinya. Kemudian bumi akan hilang secara keseluruhan pada hari manusia dikumpulkan di tempat penghisap atau alur hisap penghisapan, tempat penghisapan alur hisap yang berada di hadapan jembatan Sirat sebagai firman Allah. Sebagaimana firman Allah, yauma tubaddu yauma tubadalul ardu ghairal ardi wassamaa waba'usul illahil wahidil qahar, yaitu pada suatu fabel, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surat Al-Ibrahim ayat ke-48. Berikutnya, semua makhluk sujud kepada Allah ketika Dia datang untuk memberikan keputusan dan turunnya para malaikat. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, bahasa suatu fabel dikumpulkan di padang mahsyar melalui kejadian kiamat yang sangat dahsyat dan digantikan dengan bumi yang baru. Setelah itu manusia dikumpulkan di tempat penghisapan atau alur hisab di dekat dan Sirat jembatan. Maka saat itu malaikat turun dengan cara berbaris, semua makhluk bersujud kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Al-Furqan ayat 25, surat ke-25. Juga firman yang lain dalam surat An-Naba ayat ke-38, surat ke-78. Yauma yashaqumu wal malaikatu shaffa la ya'taku kalamuna illa ma'idadin lahu manu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, maka tidak berkata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan.
yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengadakan yang benar. An-Naba ayat ke-38. Kaum muslimin pada subscriber Suhazi Fabel yang saya cintai karena Allah. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat, tapi tidak lama, karena dalam keadaan sudah seperti ini. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjumpai datangnya hari kiamat. Karena sesungguhnya orang yang menjumpainya adalah seburuk-buruknya makhluk. Subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bahasa subscriber Suhazi Fabel. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan saya selaku admin, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah maupun dosa. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha Pemilik. Kita hanyalah manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.